Entah mengapa, Chu Yueli merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di bawah tatapan Kaisar Dewa Huazi, takdir Chu Yueli penuh dengan liku-liku, dan diselimuti kabut. Meskipun gambaran keseluruhannya cukup jelas, beberapa bagian dari takdirnya diselimuti kabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas, terutama bagian tentang pernikahan. Apa asal-usul Master Qin? Mengapa nasib siapapun yang ada hubungannya dengannya menjadi tidak jelas? Kaisar Dewa Huazi mendesah dalam hati, tetapi tidak memaksakan diri untuk mengungkap rahasia itu. Dia tahu betul bahwa laki-laki tidak dapat dikendalikan dengan mengandalkan kontrol, dan itu hanya akan membuat mereka jijik. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri adalah pengendali takdir, dan dia pasti akan melihat dengan jelas tipu daya apapun yang dilakukannya. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Huazi segera mengirim pesan kepada Qin Chen, "Tuan Qin, saya melihat takdir pihak lain." Iya, dia tidak terlihat seperti mata-mata, tetapi sebagian dari takdir orang ini tidak jelas, jadi kita masih harus memperhatikannya. Qin Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Dewa Huazi. Apakah dia memeriksa apakah Chu Yueli mempunyai niat buruk sebelumnya? Tetapi, mengapa Kesin dan yang lainnya tidak menyelidiki sebelumnya, tetapi hanya menyelidiki Chu Yueli? Meskipun ada beberapa keraguan di dalam hatinya, Qin Chen tetap tersenyum dan berkata, "Nona Huazi sangat bijaksana. Itu tugasku." Kaisar Dewa Huazi tetap tenang. Qin Chen menatap Chu Yueli sambil tersenyum. Chu Yueli merasa gelisah di sana, tetapi tiba-tiba dia teringat akan instruksi leluhur, dan kemudian dia melihat senyum hangat Qin Chen, dan dia merasa lega dan mulai tertawa. Yang Mulia telah menyebabkan kehebohan besar di reruntuhan 10.000 dewa, dan reputasi Anda hebat, dan kekuatan Anda ditakuti oleh seluruh alam semesta. Ketika Yueli melihat ini, wajar saja jika dia merasa sedikit gugup. Haha, Qin Chen tertawa, aku tidak menyangka bahwa mantan Master Paviliun Abadi Kota Nanyuan terkadang merasa gugup. Chu Yueli kembali percaya diri dan tersenyum menawan, di depan Tuan Muda Qin, apalagi Yueli kecil, bahkan gadis manapun di level Kaisar Dewa pun akan merasa gugup, bukan? Saat berbicara, Chu Yueli sengaja melirik ke arah Kaisar Dewa Huazi. Sialan, wanita ini memprovokasiku. Kaisar Dewa Huazi memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan dia berkata dalam hatinya, aku akan menanggungnya. Dia tidak bisa meninggalkan Qin Chen dengan kesan bahwa dia picik. Seorang gadis di level Kaisar Dewa. Analogi ini, wajah Qin Chen dipenuhi garis-garis hitam. Apakah orang kuat setingkat Kaisar Dewa masih bisa dianggap seorang gadis? Nona Yueli, Anda datang ke sini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, kan? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Chu Yueli melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Qin, saya sekarang adalah wakil pemimpin markas Paviliun Wangu. Leluhur pemimpin Paviliun Wangu, saya ingin mengenal Tuan Muda Qin dan mengetahui persahabatan antara Tuan Muda Qin dan saya, jadi dia mengirim saya ke sini secara khusus. Ada dua tujuan utama. Pertama, leluhur Paviliun Wangu, saya ingin bekerja sama dengan Tuan Muda Qin. Mulai sekarang, selama Tuan Muda Qin membutuhkan sesuatu, Anda dapat membelinya di Paviliun Wangu saya dengan harga pokok dengan tambahan hanya 10%. Dan jika Tuan Muda Qin memiliki sesuatu yang ingin dijual, selama dijual dari Paviliun Wangu saya, Paviliun Wangu saya hanya akan membagi 10% dari keuntungan, dan sisanya akan diberikan kepada Anda, Tuan Muda Qin. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit. Paviliun Wangu telah membuat langkah besar. Meskipun Anda harus menambahkan 10% ke harga pokok saat membelinya sendiri, Anda harus tahu bahwa bisnis Paviliun Wangu tersebar di seluruh alam semesta. Bagian yang tersulit adalah sirkulasi. Sumber daya yang perlu dimobilisasi sangat besar, dan juga dibutuhkan waktu operasi bertahun-tahun untuk mengolahnya.
Dalam keadaan normal, menjual dengan harga 2 kali lipat sudah dianggap teliti. Toko mana yang menjual barang mendekati harga pokok? Keuntungan kotor pada dasarnya 50% atau lebih. Sedangkan untuk penjualan, hanya 10% saja bagi hasil keuntungannya, itu juga merupakan syarat yang sangat langka. Lautan kosmik terlalu luas. Kadang-kadang barang-barang dari Laut Semesta Selatan dapat dijual di tempat lain dengan harga beberapa kali lipat. Paviliun Wangu hanya mengenakan biaya 10%, yang berarti hampir tidak menghasilkan laba, yang berarti itu hanyalah uang yang diperoleh dengan susah payah. Bahkan Kaisar Dewa Huazi, meskipun tidak puas dengan Chu Yueli, tahu bahwa kondisi Paviliun Wangu sangat luar biasa. Dalam hal kemampuan bisnis, klan surgawinya jelas tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Wangu. Setelah Qin Chen mencerna berita sebelumnya, Chu Yueli melanjutkan, kerjasama bisnis hanyalah salah satu alasannya. Kedua, leluhur juga mengatakan bahwa Tuan Muda Qin bertanggung jawab atas Laut Semesta Selatan. Jika dia ingin mengembangkan Laut Semesta Selatan, dia pasti membutuhkan banyak sumber daya. Paviliun Wangu saya bersedia menyediakan sejumlah sumber daya terlebih dahulu untuk keadaan darurat. Chu Yueli bertepuk tangan. Tiba-tiba, banyak orang kuat dari Paviliun Wangu di belakang mengirimkan sejumlah besar kotak harta karun luar angkasa. Berikut ini adalah 10 miliar kristal kekaisaran yang disiapkan oleh Paviliun Wangu saya. Tuan Muda Qin dapat menerimanya. Selain itu, Yueli dan orang-orang kuat lainnya dari Paviliun Wangu yang hadir di sini akan ditempatkan di Laut Semesta Selatan ini di masa depan untuk melayani Tuan Muda Qin, meneliti produk-produk khusus yang cocok untuk ekspor Laut Semesta Selatan, dan menjualnya ke wilayah lain di Laut Semesta untuk mendapatkan sumber daya yang cukup bagi Laut Semesta Selatan sesegera mungkin. Kata Chu Yueli sambil tersenyum. 100 miliar kristal kaisar. Saroye tidak dapat menahan napas. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dan itu gratis. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo juga tampak sedikit fokus. 10 miliar kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Ketika Kaisar Ilahi Huazi mengundang Qin Chen untuk melayani sebagai pendeta klan surgawi, hadiah yang diberikannya untuk 1 abad hanya 10 miliar kristal kaisar. Memberikan 10 miliar secara gratis sejak awal sudah merupakan langkah berani dan investasi besar. Chu Yueli tersenyum dan berkata, pekerjaan ini akan menjadi tugas terpenting bagi banyak orang kuat di Paviliun Wangu yang dipimpin oleh Yueli di masa mendatang. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perintah pemerintah, Yueli akan selalu menemani Tuan Muda Qin dan mematuhi perintahnya. Tidak. Setelah mendengar ini, Kaisar Dewa Huazi berbicara dengan tergesa-gesa. Qin Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Wajah Kaisar Dewa Huazi membeku, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Nona Yueli, seorang wanita, terlalu merepotkan untuk mengikuti Tuan Muda Qin sepanjang waktu. Jika ada sesuatu, komunikasikan saja dengan Kaisar Dewa ini. Dewa-dewa, leluhur pernah berkata bahwa jika saya mengikuti Tuan Muda Qin, saya dapat berkomunikasi dengannya pada saat pertama dan memobilisasi semua sumber daya Paviliun Wangu untuk memastikan bahwa perintahnya dilaksanakan. Jika ada penghalang di antara kita, dapatkah dewa-dewa menjamin bahwa dia akan berada di sisi Tuan Muda Qin setiap saat? Chu Yueli menatap Kaisar Dewa Huazi dan berkedip. Ini, Kaisar Dewa Huazi tampak tidak senang. Baiklah, ini semua masalah sepele. Qin Chen melambaikan tangannya. Ini adalah harta karun. Leluhurku memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Muda Qin. Aku harap Anda akan menerimanya. Chu Yueli melangkah maju dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Jangan, Ang. Saat kotak giok itu terbuka, aura mengerikan dari Kaisar Dewa melonjak keluar. Ternyata itu adalah harta karun berharga dari Kaisar Dewa. Tuan Paviliun Abadi ini sangat murah hati. Leluhur binatang Komodo mendecakkan bibirnya, ini kerjasama,
ini miliaran kristal kaisar, ini harta karun kaisar dewa, jadi ini tentang mahar, kan? Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan melihat kaisar dewa Huazi menatapnya dengan tidak senang. Leluhur binatang Komodo, kau tidak bisa bicara, jadi bicaralah lebih sedikit di masa depan. Kaisar dewa Huazi menyampaikan pesan itu dengan dingin. Leluhur binatang Komodo menggaruk kepalanya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Manusia sungguh aneh. Qin Chen tidak terlalu mempedulikannya. Setelah membunuh penguasa langit, leluhur klan bayangan, Camilla dan yang lainnya, harta karun yang dimilikinya tidak sedikit. Ia bahkan memiliki beberapa harta karun tingkat kaisar dewa. Tak lama kemudian, Qin Chen menenangkan Chu Yueli dan Kexin, lalu menyerahkan tugas menyatukan kekuatan ini kepada kaisar dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tidak terburu-buru berangkat ke alam semesta awal. Setiap gerakannya akan memengaruhi alam semesta awal. Begitu alam semesta awal ditemukan oleh orang lain, itu akan berbahaya. Jadi Qin Chen baru saja menenggelamkan kesadarannya ke dalam dunia kacau di dalam tubuhnya, dan menggunakan metode koneksi takdir yang dia rasakan ketika dia mengendalikan sungai takdir yang panjang sebelumnya, dan kesadaran ilahinya langsung terhubung dengan asal-usul alam semesta asli. Berdengung. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kesadarannya tiba-tiba kembali ke alam semesta asal dan turun secara tiba-tiba. Alam semesta awal. Saat Qin Chen turun, terdengar suara gemuruh, dan seluruh alam semesta awal tiba-tiba melonjak dan mengembang, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar dari alam semesta awal. Apa? Aura apa ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa kultivasiku masih memiliki banyak ruang untuk berkembang? Dunia ini tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Orang-orang kuat di seluruh alam semesta awal tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, merasakan dunia dengan sedikit keterkejutan. Chen-lah yang kembali. Chen Sisi, yang sedang duduk di persimpangan dunia bawah dan alam semesta asli, tiba-tiba membuka matanya dengan keterkejutan di matanya. Benua Tianwu. Seorang wanita menawan dan menggoda sedang bermain dengan seorang bayi. Bayi itu tampak baru berusia 3 atau 4 tahun, tetapi matanya sangat dingin dan ada rasa keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya. Yang lebih menakutkan lagi, bayi ini memiliki aura yang mencengangkan. Setiap gerakannya memancarkan aura yang menakutkan, dan auranya benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saat bermain, wanita mempesona itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan berkata dengan penuh semangat, asal-usul alam semesta asli telah menjadi lebih kuat. Qin Chen, pasti Qin Chen yang kembali. Wanita itu menatap anak laki-laki di bawah dengan penuh semangat, Nian Li, ayahmu pasti juga kembali. Ayo pergi dan lihat ayahmu. Wanita mempesona itu menggendong anak laki-laki kecil yang suka bermain-main itu, melangkah maju, merobek kekosongan benua Tianwu, dan sosoknya tiba-tiba menghilang.